Tidak semua keajaiban lahir dari mesin canggih, dan tidak semua kesalahan berasal dari kebodohan. Ada kalanya, kehancuran justru tumbuh dari keyakinan yang terlalu tinggi, dari kesombongan yang dibungkus gelar, dan ilmu pengetahuan. Di sebuah rumah sakit modern yang berdiri megah di tengah kota, kisah tentang runtuhnya keangkuhan itu perlahan dimulai. Rizka adalah seorang dokter muda yang cantik, cerdas, dan disegani. Namanya sering disebut sebagai kebanggaan rumah sakit tempatnya bekerja. Prestasinya gemilang sejak masa pendidikan, jalur karirnya mulus, dan kepercayaan dirinya nyaris tak tergoyahkan. Setiap langkahnya memancarkan keyakinan bahwa ia berada di atas rata-rata, bukan hanya karena pengetahuan medis yang ia kuasai, tetapi juga karena pandangannya terhadap dunia yang serba logis dan terukur. Bagi Rizka, hidup adalah rangkaian sebab akibat yang bisa dijelaskan oleh ilmu. Penyakit memiliki diagnosa, diagnosa memiliki terapi, dan terapi memiliki standar. Tidak ada ruang bagi hal-hal yang tak dapat diuji secara ilmiah. Ia menolak kepercayaan lama, menertawakan metode tradisional, dan memandang praktik pengobatan turun-temurun sebagai sisa masa lalu yang seharusnya ditinggalkan. Sikap itu membuatnya disegani sekaligus ditakuti. Banyak orang mengaguminya, namun tak sedikit yang merasa kecil di hadapannya. Rizka terbiasa berdiri sebagai pusat perhatian, sebagai simbol kemajuan dan rasionalitas. Jas putih yang ia kenakan bukan sekadar seragam, melainkan mahkota tak kasat mata yang membuatnya merasa lebih tinggi dari siapapun yang tak sejalan dengannya. Di sisi lain dunia yang sama, hidup seorang pria bernama Akil. Ia bukan siapa-siapa dalam pandangan masyarakat kota. Penampilannya sederhana, pakaiannya lusuh, dan wajahnya dipenuhi guratan keras kehidupan. Akil hidup dari pekerjaan serabutan, berpindah-pindah, dan nyaris tak pernah dianggap penting. Namun di balik kesederhanaannya, Akil menyimpan warisan yang tidak semua orang pahami. Akil tumbuh di lingkungan yang masih memegang nilai-nilai lama. Ia belajar tentang alam, tentang kesabaran, tentang doa, dan tentang cara merawat sesama manusia, bukan hanya dengan tangan, tetapi juga dengan hati. Apa yang ia miliki bukanlah ijazah, melainkan pengalaman panjang merawat orang sakit di tempat-tempat yang jauh dari jangkauan fasilitas modern. Ia tidak pernah mengklaim dirinya ahli, apalagi lebih hebat dari siapapun. Ia hanya percaya bahwa ketulusan dan niat baik memiliki kekuatan tersendiri. Takdir mempertemukan dua dunia yang bertolak belakang itu di sebuah ruang rumah sakit yang steril dan dingin. Hari itu, rumah sakit berada dalam kesibukan tinggi. Lorong-lorong dipenuhi langkah cepat, alat medis berbunyi bersahutan, dan layar monitor memancarkan angka-angka yang menentukan hidup dan mati. Di salah satu ruang perawatan intensif, terbaring seorang wanita tua dalam kondisi kritis. Tubuhnya rapuh, napasnya lemah, dan matanya tertutup dengan ekspresi yang tenang, namun mengkhawatirkan. Wanita tua itu bukan pasien biasa. Ia adalah ibu kandung Rizka. Bagi Rizka, ibunya adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Sosok yang membesarkannya dengan penuh pengorbanan, yang selalu percaya bahwa Rizka akan menjadi seseorang yang besar. Namun kini, ibu yang selalu kuat itu terbaring tak berdaya, bergantung pada mesin dan obat-obatan yang selama ini Rizka yakini sebagai jawaban atas segalanya. Rizka mengerahkan seluruh kemampuannya. Ia memimpin penanganan, mengawasi setiap prosedur, dan memastikan semua langkah dilakukan sesuai standar tertinggi. Tidak ada kesalahan yang ia toleransi, tidak ada celah yang ia biarkan terbuka. Ia yakin, dengan ilmu dan teknologi, ibunya akan selamat. Namun waktu berlalu, dan kondisi sang ibu tak menunjukkan perbaikan berarti. Angka-angka di monitor tak kunjung stabil. Respon tubuh semakin lemah. Harapan yang semula kokoh, perlahan mulai retak. Untuk pertama kalinya, dalam hidup Rizka, keyakinannya diuji oleh kenyataan yang tak mau tunduk pada logika. Di tengah situasi itulah, Akil muncul. Kehadirannya kontras dengan lingkungan rumah sakit yang bersih dan modern. Pakaiannya sederhana, langkahnya tenang, dan sorot matanya penuh empati. Ia datang bukan untuk menantang, melainkan untuk membantu. Namun niat baik itu justru disambut dengan penolakan keras. Bagi Rizka, Akil adalah simbol dari segala hal yang ia benci. Penampilan lusuhnya, latar belakangnya, dan metode yang ia bawa dianggap sebagai ancaman bagi prinsip medis yang ia junjung tinggi. Rizka memandang Akil bukan sebagai manusia dengan niat baik, melainkan sebagai gangguan yang harus disingkirkan. Ia memahami bahwa kesombongan seringkali lahir dari ketakutan, dan ia melihat ketakutan itu jelas terpancar dari mata Rizka. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Rizka. Kondisi ibunya terus menurun, dan segala upaya medis seolah menemui jalan buntu. Malam-malam panjang di rumah sakit mengikis keyakinannya sedikit demi sedikit. Untuk pertama kalinya, Rizka merasakan keterbatasan dirinya sebagai dokter. Kesombongan yang selama ini menjadi tameng mulai retak, digantikan kecemasan dan rasa bersalah. Rizka mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri,
Meski egonya masih berusaha bertahan, ia tidak ingin mengakui bahwa ada hal di luar kendali dan pemahamannya. Di saat itulah, ketika harapan hampir benar-benar padam, Akil kembali hadir. Tanpa paksaan dan tanpa tuntutan, Akil memohon izin untuk membantu dengan cara yang ia miliki. Ia tidak menawarkan keajaiban, tidak menjanjikan kesembuhan instan. Ia hanya membawa ketulusan, kesabaran, dan keyakinan bahwa setiap usaha baik memiliki makna. Dalam keputusasaan yang mendalam, Rizka akhirnya mengizinkan, bukan karena percaya, melainkan karena tak ada lagi yang bisa dipegang. Apa yang terjadi setelahnya perlahan mengubah segalanya. Tanpa alat canggih, tanpa prosedur rumit, Akil melakukan pengobatan sederhana yang diwariskan turun-temurun. Setiap gerakannya penuh kehati-hatian, setiap tindakannya disertai doa dan ketenangan. Tidak ada kesombongan dalam caranya, hanya rasa hormat pada kehidupan. Perubahan tidak terjadi seketika, namun cukup untuk mengguncang keyakinan Rizka. Tanda-tanda kehidupan ibunya mulai menunjukkan respon yang selama ini tak muncul. Harapan kecil itu tumbuh menjadi keajaiban yang tak bisa diabaikan. Bagi Rizka, kejadian itu bukan hanya tentang kesembuhan ibunya, tetapi tentang runtuhnya tembok keangkuhan yang selama ini ia bangun. Ia dipaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa ilmu setinggi apapun tak menjadikannya lebih tinggi sebagai manusia. Air mata penyesalan mengalir dalam diam. Rizka mulai memahami bahwa kerendahan hati adalah bagian dari penyembuhan, dan bahwa menilai manusia dari penampilan dan status adalah kesalahan terbesar yang pernah ia lakukan. Di ruang rumah sakit itu, bukan hanya seorang ibu yang perlahan kembali ke kehidupan, tetapi juga sebuah hati yang mulai belajar merendah. Hari-hari setelah kemunculan tanda-tanda perubahan itu menjadi masa yang paling berat bagi Rizka. Rumah sakit yang selama ini terasa seperti wilayah kekuasaannya sendiri kini berubah menjadi ruang penuh kegelisahan. Setiap langkah di lorong panjang, setiap bunyi mesin medis, dan setiap sorot mata rekan sejawat, seolah menjadi pengingat bahwa ada sesuatu dalam hidupnya yang mulai goyah. Rizka berusaha tetap berdiri tegak sebagai dokter. Ia masih mengenakan jas putihnya dengan sikap tegas dan wajah tanpa celah. Namun di balik ketenangan yang ia paksakan, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak pernah ia izinkan muncul sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa ada batas yang tak bisa ia lewati, meski dengan segala pengetahuan yang ia miliki. Kondisi ibunya menunjukkan perkembangan kecil, namun konsisten. Perubahan itu tidak sepenuhnya dapat dijelaskan oleh prosedur medis yang telah dilakukan. Ada jeda-jeda yang tak bisa diukur oleh grafik, ada respons tubuh yang datang tanpa peringatan, dan ada ketenangan pada wajah sang ibu yang tidak pernah muncul selama perawatan intensif sebelumnya. Rizka menyadari fakta itu, meski hatinya menolak mengakuinya. Sebagai seorang dokter, ia terbiasa mencari jawaban pasti. Ia ingin semua hal dapat dijabarkan secara ilmiah, dicatat, dan dibuktikan. Namun apa yang ia lihat pada ibunya justru bergerak di wilayah abu-abu. Wilayah yang selama ini ia anggap tidak layak untuk dipercaya. Dalam diam, Rizka mulai memperhatikan Akil. Pria itu tidak pernah memposisikan diri sebagai orang penting. Ia datang dan pergi tanpa menuntut pengakuan. Setiap kali berada di dekat sang ibu, Akil menunjukkan ketenangan yang kontras dengan kegelisahan Rizka sendiri. Tidak ada gestur berlebihan, tidak ada keinginan untuk dipuji. Semua yang ia lakukan terlihat sederhana, hampir sepele. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Rizka merasa terganggu oleh ketenangan itu. Ia, yang selama ini selalu yakin dengan dirinya sendiri, justru terlihat rapuh dibandingkan Akil yang tak memiliki apa-apa. Perasaan itu menumbuhkan konflik batin yang semakin dalam. Di satu sisi, egonya menolak mengakui keberadaan nilai di luar ilmu medis. Di sisi lain, hatinya tak mampu mengabaikan perubahan nyata yang terjadi pada ibunya. Tekanan dari lingkungan rumah sakit pun semakin besar. Para tenaga medis mulai memperhatikan kondisi sang ibu dengan penuh keheranan. Beberapa mencatat adanya perbaikan yang sulit dijelaskan, sementara yang lain memilih diam, takut melanggar batas antara profesionalitas dan keyakinan pribadi. Rizka merasakan sorotan itu seperti beban di dadanya. Ia khawatir reputasinya runtuh. Ia takut dianggap gagal sebagai dokter. Lebih dari itu, ia takut menghadapi kenyataan bahwa selama ini ia mungkin terlalu sempit memandang dunia. Ketakutan itu membuatnya semakin keras, semakin dingin, dan semakin berusaha mengontrol keadaan, namun kehidupan tidak selalu tunduk pada kendali manusia. Di suatu malam yang sunyi, ketika rumah sakit berada dalam keheningan yang jarang terjadi, kondisi sang ibu kembali melemah. Tubuh renta itu seolah berjuang di antara dua dunia. Rizka kembali berada di batas keputusasaan, merasakan rasa takut yang selama ini ia tekan jauh di dalam hatinya. Pada saat itulah, Rizka benar-benar menyadari bahwa gelar dan jabatan tak mampu melindunginya dari rasa kehilangan. Ia duduk dalam kelelahan, menatap wajah ibunya yang penuh keriput,
dan bekas pengorbanan. Ingatan masa kecil perlahan menyeruak. Tentang seorang ibu yang selalu menenangkan, selalu percaya, dan selalu mengajarkan bahwa hidup bukan hanya soal menjadi pintar, tetapi juga menjadi manusia. Kenangan itu menghantam hati Rizka dengan keras. Ia mulai melihat kesombongannya sendiri sebagai tembok yang memisahkannya dari rasa empati. Ia ingat bagaimana ia mengusir Akil dengan penuh penghinaan, tanpa mencoba memahami niat di balik kehadiran pria itu. Penyesalan mulai tumbuh, meski belum sepenuhnya berani ia akui. Sementara itu, Akil tetap berada di posisi yang sama, rendah hati dan sabar. Ia tidak memanfaatkan situasi untuk membuktikan kehebatannya. Ia tidak menuntut pengakuan atas perubahan yang terjadi. Ia hanya menjalani apa yang ia yakini sebagai tugas kemanusiaan. Perlahan, Rizka mulai menyadari perbedaan paling mendasar antara dirinya dan Akil. Bukan soal pendidikan, bukan soal status, melainkan soal cara memandang manusia lain. Akil melihat penderitaan sebagai panggilan untuk menolong, sedangkan Rizka selama ini melihatnya sebagai masalah yang harus ditaklukkan. Kesadaran itu menyakitkan. Rizka mulai merasakan runtuhnya fondasi yang selama ini ia banggakan. Ia masih dokter yang hebat, namun ia mulai memahami bahwa kehebatan tanpa kerendahan hati hanyalah kesombongan yang rapuh. Setiap perkembangan ibunya menjadi pengingat bahwa ada kekuatan lain yang bekerja di luar kendali manusia. Bagian terdalam dari diri Rizka mulai berubah, meski perubahan itu belum sepenuhnya terlihat dari luar. Ia masih berdiri tegak, masih bersikap tegas, tetapi hatinya mulai belajar mendengar, bukan hanya memerintah. Di rumah sakit itu, bukan hanya tubuh sang ibu yang berada di ambang hidup dan mati, jiwa Rizka sendiri tengah berada di persimpangan besar antara tetap bertahan dalam keangkuhan, atau mulai menerima bahwa kemanusiaan jauh lebih luas daripada ilmu yang ia kuasai. Hari itu menjadi titik terendah dalam hidup Rizka. Rumah sakit yang selama ini menjadi simbol kekuasaan dan kebanggaannya berubah menjadi tempat yang memperlihatkan betapa kecil dirinya sebagai manusia. Semua kendali yang biasa ia pegang perlahan terlepas, menyisakan ketakutan yang tak mampu lagi ia sembunyikan. Kondisi ibunya kembali memburuk dengan cepat. Tubuh renta itu melemah tanpa peringatan, seolah seluruh upaya yang telah dilakukan selama ini hanyalah penundaan singkat. Mesin-mesin medis kembali menjadi saksi bisu kegagalan ilmu untuk memberi kepastian. Angka-angka yang terpampang tidak lagi menenangkan, melainkan justru menambah beban di hati Rizka. Rizka berusaha tetap rasional, tetapi pikirannya kacau. Untuk pertama kalinya, ia merasakan perasaan yang selama ini hanya ia pahami secara teoritis, ketakutan kehilangan orang tercinta. Perasaan itu menghancurkan jarak profesional yang selama ini ia banggakan. Ia tidak lagi berdiri sebagai dokter yang objektif, melainkan sebagai seorang anak yang putus asa. Tekanan semakin datang dari berbagai arah. Prosedur lanjutan dipertanyakan, efektivitas penanganan diperdebatkan, dan sorotan terhadap Rizka semakin tajam. Reputasinya yang selama ini kokoh mulai dipertaruhkan. Setiap keputusan yang ia ambil terasa salah, setiap langkah terasa terlambat. Di tengah kekacauan itu, bayangan Akil kembali muncul dalam pikirannya. Pria yang pernah ia hina kini menjadi satu-satunya simbol harapan yang tersisa. Meski harapan itu bertentangan dengan seluruh prinsip yang selama ini ia pegang, Rizka menyadari bahwa egonya telah menutup pintu bagi kemungkinan lain. Kesadaran itu datang terlambat, namun tak bisa lagi ia abaikan. Dalam kelelahan fisik dan mental yang memuncak, Rizka akhirnya runtuh. Ia tidak lagi berusaha mempertahankan citra sempurna. Air mata yang selama ini tertahan, akhirnya jatuh tanpa mampu dicegah. Kesombongan yang selama bertahun-tahun menjadi tameng perlahan hancur, digantikan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Ia mulai mengakui, meski hanya dalam hati, bahwa dirinya telah berlaku tidak adil. Rizka mengingat kembali momen saat ia mengusir Akil dengan penghinaan terbuka. Ingatan itu terasa seperti luka yang baru disayat. Ia menyadari bahwa penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan penampilan dan status adalah kesalahan fatal. Kesalahan itu kini harus ia bayar dengan rasa takut kehilangan ibu tercinta. Sementara itu, Akil tetap berada dalam kesederhanaannya. Ia tidak menyimpan dendam, tidak pula menunjukkan rasa menang. Baginya penderitaan orang lain tidak pernah menjadi ajang pembuktian diri. Ia hadir dengan ketenangan yang sama seperti sebelumnya, seolah dunia luar tak mampu mengguncang batinnya. Ketika Akil kembali membantu, perubahan mulai terlihat lebih jelas. Bukan hanya pada kondisi fisik sang ibu, tetapi juga pada suasana batin di sekitarnya. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah beban berat yang selama ini menekan perlahan terangkat. Lingkungan yang sebelumnya tegang mulai terasa lebih manusiawi. Rizka menyaksikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa kecil, rapuh, dan tak berdaya. Namun justru dalam keruntuhan itulah, ia mulai melihat dunia dengan sudut pandang baru. Ia menyadari bahwa selama ini ia lebih sibuk membuktikan dirinya benar daripada benar-benar peduli pada manusia yang ia rawat.
perubahan batin Rizka semakin dalam. Ia mulai memahami bahwa ilmu pengetahuan seharusnya menjadi alat untuk melayani, bukan senjata untuk menghakimi. Kesadaran itu menghantam egonya dengan keras, namun juga membuka jalan bagi pertumbuhan yang selama ini ia tolak. Kondisi ibunya mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang lebih stabil. Meski belum sepenuhnya pulih, ada harapan yang kini terasa lebih nyata. Harapan itu bukan hanya tentang kesembuhan, tetapi tentang kesempatan kedua bagi Rizka untuk memperbaiki dirinya. Di hadapan kenyataan itu, Rizka akhirnya benar-benar jatuh dari singgasananya sebagai dokter angkuh. Ia tidak lagi berdiri di atas orang lain, melainkan sejajar sebagai manusia yang sama-sama rapuh. Kejatuhan itu menyakitkan, namun justru menjadi awal dari perubahan sejati. Di rumah sakit yang dingin dan penuh aturan itu, Rizka belajar pelajaran paling berat dalam hidupnya, bahwa kerendahan hati bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang selama ini ia abaikan. Waktu berjalan lebih lambat bagi Rizka. Setiap jam terasa panjang, setiap detik seperti membawa beban yang berbeda dari sebelumnya. Rumah sakit yang dulu terasa kaku dan dingin, kini menjadi tempat perenungan. Tempat di mana Rizka dipaksa berhadapan dengan dirinya sendiri tanpa perlindungan apapun. Kondisi ibunya berangsur stabil. Perubahan itu tidak datang secara dramatis, melainkan melalui proses perlahan yang menuntut kesabaran. Napas sang ibu mulai teratur, raut wajahnya tampak lebih tenang, dan tanda-tanda kehidupan kembali muncul dengan jelas. Bagi Rizka, setiap perubahan kecil itu terasa seperti anugerah yang tak ternilai. Namun, di balik rasa syukur yang tumbuh, penyesalan justru semakin dalam. Rizka menyadari betapa banyak kesalahan yang telah ia lakukan, bukan hanya kepada Akil, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Selama ini ia menutup hati demi menjaga citra dan keyakinan. Ia menolak mendengar, menolak memahami, dan menolak mengakui bahwa ilmu pengetahuan tidak berdiri sendiri tanpa nilai kemanusiaan. Kesadaran itu membuat Rizka melihat masa lalunya dengan cara yang berbeda. Ia mengingat bagaimana ibunya selalu mengajarkan kerendahan hati dan empati. Ajaran-ajaran itu kini terasa ironis, mengingat sikapnya sendiri yang justru bertolak belakang dengan nilai yang ia terima sejak kecil. Dalam keheningan malam, Rizka sering duduk sendirian, menatap wajah ibunya yang mulai membaik. Perasaan bersalah menghantamnya tanpa ampun. Ia menyadari bahwa hampir saja ia kehilangan sosok yang paling ia cintai karena keangkuhannya sendiri. Pikiran itu menjadi luka yang tak mudah disembuhkan. Sementara itu Akil tetap menjalani perannya dengan sederhana. Ia tidak menuntut balasan, tidak mencari pengakuan, dan tidak menempatkan dirinya sebagai penyelamat. Kehadirannya justru semakin jarang terlihat, seolah ia merasa tugasnya hampir selesai. Bagi Akil, membantu bukanlah sesuatu yang harus dipertontonkan. Sikap itu semakin membuka mata Rizka. Ia mulai memahami bahwa ketulusan sejati tidak pernah mencari sorotan. Apa yang dilakukan Akil bukan untuk membuktikan siapa yang benar, melainkan untuk meringankan penderitaan. Perbedaan cara pandang itu menjadi pelajaran yang mengubah cara Rizka melihat dunia. Perlahan perubahan Rizka mulai terlihat dari sikapnya. Ia tidak lagi bersikap kaku dan penuh jarak. Ia mulai memperlakukan semua orang dengan rasa hormat yang sama, tanpa melihat latar belakang atau status. Jas putih yang ia kenakan tidak lagi menjadi simbol kesombongan, melainkan pengingat akan tanggung jawab besar sebagai pelayan kemanusiaan. Perubahan batin itu juga memengaruhi cara Rizka menjalankan profesinya. Ia menjadi lebih peka, lebih sabar, dan lebih rendah hati dalam mengambil keputusan. Ia tidak lagi memaksakan kehendak, melainkan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Rumah sakit yang dulu terasa penuh tekanan, kini perlahan berubah menjadi ruang empati. Kondisi ibunya terus membaik. Tubuh renta itu menunjukkan kekuatan yang tak terduga, seolah semangat hidupnya kembali menyala. Bagi Rizka, itu bukan hanya kesembuhan fisik, tetapi juga simbol dari kebangkitan dirinya sendiri. Di titik itu, Rizka akhirnya benar-benar memahami arti penebusan. Ia menyadari bahwa kesalahan tidak harus disangkal, tetapi diakui dan diperbaiki. Air mata yang jatuh kini bukan lagi karena keputusasaan, melainkan karena rasa syukur dan kesadaran mendalam. Rizka tidak lagi menjadi dokter angkuh yang memandang dunia dari atas. Ia tumbuh menjadi manusia yang mengerti bahwa ilmu dan iman, logika dan ketulusan dapat berjalan berdampingan. Kebangkitan hatinya menjadi bukti bahwa perubahan sejati sering lahir dari luka terdalam. Di balik dinding rumah sakit yang sunyi, Rizka menemukan kembali dirinya bukan sebagai sosok sempurna, melainkan sebagai manusia yang utuh. Pagi itu datang dengan cahaya yang berbeda. Rumah sakit yang biasanya dipenuhi kesibukan dan ketegangan terasa lebih tenang, seolah turut merasakan perubahan yang terjadi di dalam salah satu ruang perawatannya. Udara pagi membawa harapan baru, bukan hanya bagi seorang pasien, tetapi juga bagi jiwa yang telah lama terkurung dalam kesombongan. Ibu Rizka perlahan melewati masa kritisnya. Tubuh renta itu kini menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang nyata. Nafasnya lebih kuat,
detak jantungnya stabil, dan wajahnya memancarkan ketenangan yang selama ini hilang. Kesembuhan itu menjadi keajaiban yang tidak lagi dipertanyakan oleh Rizka, melainkan diterima dengan penuh rasa syukur. Bagi Rizka, proses yang ia lalui telah mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Ia tidak lagi memandang dunia dalam hitam dan putih, benar dan salah semata. Ia memahami bahwa kehidupan jauh lebih kompleks, dan bahwa kebenaran tidak selalu berdiri di satu sisi. Ilmu yang ia pelajari tetap berharga, tetapi kini ia menyadari bahwa ilmu itu membutuhkan hati agar benar-benar bermakna. Akil, sosok yang menjadi bagian penting dari perubahan itu, perlahan menghilang dari keseharian rumah sakit. Ia tidak meninggalkan jejak kebanggaan, tidak pula mengharapkan ucapan terima kasih. Kepergiannya senyap, sejalan dengan caranya datang. Namun pengaruhnya tetap tinggal, tertanam dalam batin Rizka dan orang-orang yang menyaksikan ketulusannya. Rizka menyadari bahwa tidak semua pahlawan memakai jas putih atau gelar tinggi. Ada orang-orang yang hadir sekadar untuk menolong, lalu pergi tanpa ingin dikenang. Kesadaran itu membuat Rizka semakin rendah hati dalam menjalani perannya sebagai dokter dan sebagai manusia. Hari demi hari, Rizka menjalankan profesinya dengan sikap yang berbeda. Ia lebih mendengar daripada berbicara, lebih memahami daripada menghakimi. Setiap pasien ia pandang sebagai manusia seutuhnya, bukan sekadar kasus medis. Setiap keputusan ia ambil dengan pertimbangan ilmu dan empati yang seimbang. Perubahan Rizka menjadi bukti bahwa kesombongan dapat runtuh, dan dari reruntuhannya dapat tumbuh kebijaksanaan. Ia tidak lagi berusaha menjadi yang paling benar, melainkan yang paling bermanfaat. Kehilangan hampir saja mengajarkannya pelajaran termahal dalam hidup, tentang arti rendah hati dan kemanusiaan. Di sisi lain, ibunya perlahan kembali menjalani hari-hari dengan senyum yang sederhana. Kehadiran sang ibu menjadi pengingat abadi bagi Rizka tentang alasan ia memilih jalan hidup sebagai dokter. Bukan untuk dipuja, bukan untuk merasa lebih tinggi, melainkan untuk melayani kehidupan. Pada akhirnya, rumah sakit itu menjadi saksi bisu sebuah perubahan besar yang tidak tercatat dalam laporan medis manapun. Perubahan yang terjadi di dalam hati Rizka jauh lebih penting daripada keberhasilan prosedur apapun. Ia telah belajar bahwa keajaiban sejati sering lahir dari ketulusan, bukan dari kesombongan. Kisah Rizka dan Akil berakhir bukan dengan kemenangan satu pihak, melainkan dengan pertemuan dua dunia yang akhirnya saling menghormati. Sebuah pengingat bahwa manusia tidak seharusnya dinilai dari penampilan, status, atau gelar, melainkan dari niat dan hati yang tulus. Dan sejak hari itu, Rizka menjalani hidup dengan kesadaran baru bahwa menjadi manusia yang rendah hati adalah kesembuhan paling sejati.